Share screen-nya nggak bisa. Oke. Ya, kita akan masuk dalam doa ya. Kita siapkan hati kita. Kita akan mempelajari, memahami, dan mengerti tentang kasih Allah yang begitu besar dan melebihi daripada pikiran kita sendiri. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur Engkau sumber dari segala kebaikan, damai sejahtera, dan terutama adalah Engkaulah sumber kasih yang kekal itu. Dan kami mengenal kasih di dalam Kristus yang kami bisa rasakan, kami bisa nikmati, dan kami alami. Biarlah kami semuanya berada dalam satu kesatuan dalam kasih-Mu sehingga kami bisa mengenal kasih yang sejati adalah pada waktu kami bisa menerima dunia ini dengan sekelilingnya di dalam dosa, dan melalui Engkaulah kami dipakai untuk menjalani semua kehidupan bersama-sama dengan kuasa Roh Tuhan. Sehingga kami bisa mengasihi sesama kami bisa mengasihi musuh kami bisa melakukan seluruh kehidupan kami dan menjalaninya dengan hati Bapa yang begitu limpah. Kami bersyukur, kami mau mendengarkan penjelasan ini dari firman-Mu yang kekal. Engkau ajar kami dan lembutkan hati kami dan tundukkan kami kepada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, hari ini kita membahas satu bagian firman Tuhan ya. Kita buka 1 Yohanes pasal 4. Judulnya itu sangat terkenal sekali ya. Ini secara khusus kita melihat ini. 1 Yohanes pasal 4 ya. 1 Yohanes pasal 4. Ayat 7 sampai dengan ayat yang ke 19 ya. 7 sampai 19. Saya bacakan terlebih dulu ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih. Nah, istilah kasih, kekasih ini adalah agapo ya. Agape. Marilah kita saling mengasihi. Nah, ini mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Bersumber dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Atau dilahirbarukan ya. Dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah dan tidak lahir dari Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup di dalamnya. Dan kasih yang begitu jelas, besar, yang tersempurna, itu dinyatakan dengan mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, menebus dosa kita, dan itu adalah kasih yang sempurna ya, kasih satu-satunya kasih yang sempurna. Yang tidak ada ketidaktaatan, tidak ada kelemahan dan dosanya. 10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jadi kita saling mengasihi itu dasarnya bukan orang yang kita kasih itu orang yang adalah berhubungan sebagai orang tua kita, anak kita, suami kita, istri kita, atau keluarga kita, atau orang yang berkepentingan dengan kita. Bukan. Tetapi kita mengasihi karena Allah sedemikian mengasihi kita. Sedemikian besarnya Allah mengasihi kita, dan dasar kasih kita saling mengasihi adalah, nah kasih Allah ini, jadi bukan perasaan kita, bukan hubungan keluarga kita, bukan. Tapi kasih Allah yang kekal itu dan juga bersumber dari satu-satunya dari Bapa yang kekal juga. Ya. 12. Dikatakan dengan jelas demikian. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Jadi di dalam Kristus itulah kita melihat kasih Allah. Dan tidak ada orang pernah melihat kasih Allah. Karena Yesus belum datang, belum menjadi manusia, belum menebus dosa, belum tahu wujud kasih itu. Dan di sana kasih itu kalau menetap di dalam kita, kalau kita saling mengasihi, maka kasih itu akan sempurna dan akan
bersinar kepada dunia yang gelap ini. Dan orang akan mengenal siapakah Allah itu. Siapakah Bapa yang Maha Kasih itu. Jadi di sini kita melihat bahwa diri kita ini membawa kasih Allah. Dan selalu membawa kasih Allah. Kalau sudah mengenal dan dilahirkan dari kasih Allah itu. 13. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. dalam rohnya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Jadi pendamai dosa-dosa kita, juru selamat dunia itu sama ya. Jadi selevel, sederajat, dan orangnya sama, yaitu Mesias, Kristus Yesus. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Dikatakan ini adalah kalimat selama-lamanya, present tense. Nanti beberapa saya akan bawa dan saya akan jelaskan sedikit ya, nggak semuanya di dalam bahasa aslinya. 16, kita telah mengenal Allah dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Nah, dijelaskan Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Dan Allah di dalam dia. Jadi kunci yang menyatukan orang percaya, yang menyatukan Yesus dengan orang percaya, yang menyatukan Yesus dengan Bapa, dan yang menyatukan Yesus Bapa dengan kita, itu kuncinya adalah pengertian tentang kasih agapo ini, kasih agape. Bagaimana kita dikasih Allah. Dan kasih inilah kunci yang menyatukan dan yang menghadirkan hadirat Allah Bapa di dalam Kristus dan masuk dalam hidup kita. Dan itu ditetapkan sekali dan selama-lamanya. Itu kalimatnya pakai aorist tense. Ya, kita dilahirkan oleh kasih Allah itu dilahirkan dalam bentuk sekali selama-lamanya. Ya, nanti kita akan bahas sedikit di situ. Ayat 17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya. Mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia. Jadi di hari penghakiman nanti, kita semua akan dikumpulkan Tuhan dan akan dihakimi semua manusia, orang Kristen dan bukan. Itu dihakimi dengan apa? Dengan satu penghakiman yang dimulai dengan kasih Allah. Jadi penghakiman pun tindakan kasih Allah. Keadilan Allah itu tindakan dari kasih Allah. Dan itu semua adalah kegiatan Allah semuanya. Apapun yang Tuhan lakukan itu mempunyai satu kekuatan, dasar motivasinya adalah mengasihi kita. Ya, mengasihi kita. Jadi Allah itu mengasihi orang-orang berdosa dengan cara apa? Dengan cara keadilannya. Itu bentuk kasih juga. Oke, kita lanjutkan. Ayat yang ke 18 dan 19 ya, terakhir. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Dan itu membuang ketakutan itu tidak bisa hadir dalam hidup kita yang kalau kita bersama dengan Allah, bersama dengan kasih Allah, bersama dengan seluruh hadirat Allah itu, maka ketakutan itu apapun itu akan dilenyapkan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, di sini kita bahas ini ya. Oke, kita akan bahas yang beberapa waktu yang lalu, minggu yang lalu, saya sudah jelaskan bahwa kekudusan Allah akan menjadikan kasih itu yang pertama, itu memisahkan dan menyatukan. Jadi artinya begini. Jadi kasih Allah itu waktu diberikan dan dianugerahkan kepada kita, itu langsung kasih Allah yang kita terima, itu membuat kita tidak bisa mengasihi dunia ini lagi. Kita langsung terlepas. Jadi kita langsung terikat dengan kasih Allah dan kita tidak terikat dengan isi dunia ini dan semua keinginan kita yang di luar keinginan Allah. Dan itu dinamakan sebagai kasih yang memisahkan kita. Tuhan Yesus mengatakan ini berkali-kali tentang keluarganya, tentang pengikutnya. Siapakah keluargaku, siapakah anak-anak Bapa Surgawi? Nah, dia jelaskan. Dan itu langsung kita tahu jelas yang memisahkan adalah motivasi yang paling agung dan paling besar, yang paling menakjubkan adalah kasih. Jadi kasih itu membawa kita dekat dengan Allah dan kemudian membuat kita jauh dari dunia ini. Dan kita tidak bisa
mengingini dunia ini lagi. Kenapa? Karena dunia ini dengan segala isinya itu terbatas dan tidak kekal. Dan itu sementara semuanya. Tapi kasih Allah itu kasih yang bersumber dari Allah, itu akan memenuhi kita dan menyempurnakan kita itu selamanya. Jadi semakin kita mengerti siapakah Allah, memahami Allah dan bagaimana Allah hadir dalam diri kita kalau bisa mengerti dan mengasihi Allah seperti itu menunjukkan bahwa kita terlebih dahulu sudah mendapatkan kasih Allah. Jadi orang-orang yang mengasihi Tuhan tanpa dikasih Allah terlebih dulu, bisa nggak Pak? Bisa. Bisa. Tetapi kasih mereka adalah kasih yang berdasarkan akan pikiran mereka. Berdasarkan akan perasaan mereka. Berdasarkan akan kejadian dan peristiwa-peristiwa di sekeliling mereka. Bukan berdasarkan kepada keberadaan Allah. Bukan berdasarkan kepada kebenaran yang Allah berikan. Nah, kita sebagai anak-anak Allah yang mengerti Yesus adalah jalan, kebenaran, kehidupan, dan dia adalah kasih itu sendiri, dan wujud sempurna dari kasih, maka kita langsung merasakan bahwa saya itu berada dalam kasih yang kekal, kasih yang melindungi saya, kasih yang membawa saya, melepaskan saya dan melenyapkan dari ketakutan akan dunia ini, dan akan penghakiman Allah, akan maut, akan semua yang saya harus pertanggungjawabkan. Kenapa? Karena Kristus menjadi pembela kita, Kristus menjadi juru selamat kita, Kristus menjadi pendamai kita, dan dia menebus seluruh dosa-dosa kita, membereskannya. Nah, di situ kita menjadi tenang gitu ya. Nah, yang ketiga, kasih itu akan menarik dan kasih itu akan melepaskan. Atau dalam bahasa Alkitab, Tuhan akan membuang bangsa Israel. Di situ. Dan kalau kamu sadar, waktu kamu dibuang dan kembali padaku, Tuhan selalu terbuka. Dan dia membuka hatinya supaya bangsa itu datang kepada dia. Dan itu seperti induk ayam yang ingin mengumpulkan anak-anaknya. Jadi menarik dan kemudian melepaskan, membuang. Dan di dalam Alkitab kata-kata ini banyak sekali. Fir'aun itu dikeraskan hatinya, dibuang oleh Tuhan. Ya, raja-raja yang bengis, kejam, Ahasiweros, Nebukadnezar, Belshazzar, terus kemudian raja-raja yang ada di Fir'aun itu semuanya turunan-turunan semua itu merupakan satu raja yang diangkat Tuhan dan dibuang oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan dan dengan barang-barang yang akan dibinasakan. Jadi ada di dalam Roma pasal 9 sampai pasal 11, Paulus mengatakan bahwa ada barang-barang ciptaan itu yang dibawa oleh penjunan itu, periuk-periuk dan juga tanah liat itu yang memang ada diperuntukkan kemuliaan dan ada yang diperuntukkan untuk dibakar lagi. Itu satu kedaulatan Allah yang menyatakan kepada kita. Yang keempat adalah membuat kita itu selalu dalam kasih, itu kita mempunyai kelemah lembutan. Kita mempunyai hati yang tunduk, bukan menanduk ya. Jadi hati yang tidak mengeras, tapi hati yang begitu lembut, mengerti dan gampang diberitahu. Dalam bahasa teologianya, John Owen atau bahasa Inggrisnya, itu mengatakan appropriation. Jadi apresiasi. Jadi bagaimana menghormati, bagaimana menghargai dan menerima itu. Jadi apresiasi itu sebenarnya bukan bahasa seni biasa, tapi dalam Alkitab itu apresiasi itu ada dalam diri Allah. Bagaimana Allah saling mengapresiasi satu sama lain, saling memuji, mengenal, dan bukan saling melengkapi karena Allah tidak perlu dilengkapi. Jadi Bapa dan Anak itu sempurna, dan kesempurnaan yang saling mengkomplementari. Jadi bukan melengkapi dalam arti ada yang kurang, bukan, tetapi semakin menunjukkan kelimpahannya. Nah, itu arti kelengkapan Allah itu seperti itu. Jadi Allah itu tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurang, kasihnya tidak bertambah, tidak berkurang, dan semakin Allah mengasihi bukan berarti Allah mengasihi satu orang kemudian melimpahi dengan kasih yang besar, terus satu orang dilimpahi kasih yang kecil gitu. Enggak, kasih Allah kepada seorang dengan seorang dan kepada semua manusia itu kasih yang sama, yang kekal. Jadi kasih yang kekal itu sama, kecil besarnya itu kalau kekal sempurna, itu maupun satu tetes, mau satu laut airnya dengan satu tetes, itu air ya air sempurna, H2O. Nah, kasih Allah seperti itu. Secara kualitasnya kasih Allah itu sempurna dan berada dalam diri kita itu dengan sempurna. Nah, diri kita yang nggak sempurna. Nah, ini istilah appreciation, ya, apresiasi gitu ya. Nah, di dalam bukunya John Owen, Communion with God itu dijelaskan dengan detail dan sangat indah sekali. Ya, saya tidak menjelaskan di sini. Oke, selanjutnya kita akan melihat bahwa
kasih itu bersumber dari Bapa. Nah, ini kita penting ya, kita berpikir mengerti ini. Jadi dijelaskan. Coba kita lihat ya di dalam ayat yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Jadi kasih itu berasal dari Allah, bukan dari dunia ini. Bukan dari tindakan-tindakan manusia dalam hal ritual, dalam kerohanian, di dalam pelayanan. Bukan. Tindakan-tindakan kita itu adalah kasih yang merefleksikan kasih Allah. Jadi kasih yang kita lakukan itu adalah kasih yang menampilkan itu seperti matahari dan bulan. Matahari itu bersinar, baru bulan itu kelihatan terang. Bukan bulan itu menyatakan sumber terang itu, bukan. Karena ada terangnya bulan itu akhirnya menerangi bumi. Nah, orang Kristen itu seperti bulan, kasih Allah sumber itu seperti matahari. Yang kita ini kalau nggak ada matahari, ya mati kita. Jadi bukan berasal dari diri kita sendiri kasih itu. Kasih itu berasal dari siapa? Bersumber dari Allah. Sumbernya dari Allah ini. Allah itu ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, di dalam pengutusan itulah kita mengerti bahwa Bapa waktu menjadi sumber kasih itu mengalir kepada Anak, dan kemudian Anak mengalirkannya kepada Roh Kudus supaya Roh Kudus memelihara kasih itu dan mewujudkan dalam hidup semua orang percaya. Nah, itu Roh Kudus. Memenuhi dan kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu kita dipenuhi dengan apa? Dengan kasih Kristus yang membawa kasih Bapa dan menyatakan, mewujudkan, memanifestasikan kasih Bapa yang sempurna. Nah, di situ. Jadi kita bisa mengerti Yesus itu mati bagi saya. Nah, siapa yang memberi saya pengertian? Roh Allah, Roh Kristus, Roh Bapa itu yang memberikan kita kemampuan untuk mengerti, menikmati, dan menetap dalam hati kita selama-lamanya. Ya, itu sumber. Jadi Bapa itulah yang menjadi inisiator. Jadi baru anak itu bisa menyatakannya, baru Roh Kudus bisa menyampaikannya dan mewujudkannya dan membumikannya, mengejawantahkan gitu ya dalam bahasa Jawanya seperti itu. Jadi memanifestasikan dalam hidup kita. Nah, Roh Kudus itulah yang membawa seluruh kemuliaan Bapa dan Anak itu hadir dalam hidup kita, bukan sekali, tetapi selama-lamanya. Nah, saudara perhatikan, gereja kita itu kan bernama gereja Puritan dalam reformasi ya, dalam gerak reformasi, tapi yang betul-betul kembali kepada kebenaran yang asali. Artinya bahwa back to the Bible, bahwa semua berpusat pada Alkitab. Nah, Alkitab itu berpusat pada siapa? Nah, itu banyak orang berhenti di sana. Back to the Bible, back to the Bible. Tapi mereka Bible itu pusatnya siapakah Alkitab itu? Jelas dikatakan bahwa seluruh kitab ini menceritakan tentang aku. Ya, di dalam Lukas pasal 22-24 ayat 37 ada 44-45, dan itu jelas sekali bahwa di dalam Injil Lukas dikatakan oleh Yesus sendiri bahwa semua tulisan para nabi itu, seluruh isi Alkitab itu semua menceritakan dan berpusat pada saya, Kristosentrik. Dan semua kalau sudah berpusat pada saya, kamu akan mengenal akan siapakah Allah sebagai Bapa dan Roh Kudus. Dan itu hanya Tuhan Yesus yang bisa menjelaskan, bisa menyatakan siapakah Bapa. Nah, di dalam Yohanes pasal 17, saudara kalau membaca, namamu aku ceritakan dan aku kenalkan pada manusia. Dan siapa yang mengatakan demikian? Sang Anak. Kasihmu yang besar itu aku nyatakan kepada manusia. Nah, siapa yang bisa menyatakan kasih Bapa? Ya Anak. Jadi kita melihat ini bahwa di dalam kita mengenal Allah sebagai pusat hidup kita, Alkitab sebagai pusat hidup kita, maka kita harus mempunyai satu pengantara, satu mediator, satu center, supaya kita bisa membuka seluruh kebenaran tentang Allah itu. Di dalam diri Allah ada pribadi Bapa, ada pribadi Roh Kudus, ada pribadi Anak. Dan siapa yang bisa membukakan ini? Itu adalah Kristosentrik. Semua berpusat menceritakan, bersaksi tentang Kristus. Dan apa yang diajarkan Kristus itulah kita mengenal tentang Tritunggal, kita mengenal seluruh daripada kasih Allah, dan begitu jelas kita bisa rasakan, kita bisa alami. Itu semua dari Kristus. Nah, ini pintunya. Jadi Tritunggal itu tidak mungkin kita percaya tanpa kita mengenal akan Kristus sebagai mediatornya, pengantaranya, dan Kristus sebagai jalannya, kehidupannya, dan kebenarannya. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Itu jalan kepada Bapa
kehidupan kepada Bapa, terus kemudian kebenaran yang harus kamu tahu itu adalah dari Bapa. Dan Tuhan Yesus katakan ini semua. Aku datang bukan aku sendiri yang mau, tetapi Bapa yang mengutus aku. Jadi bukan aku berkata-kata dengan keinginan saya sendiri, tapi keinginan Bapa. Aku berkata-kata apa yang dikatakan Bapa. Aku melakukan apa yang diinginkan oleh Bapa. Jadi Bapa ini, Allah Bapa itu sumber dari seluruh kegiatan keaktifan dari anak. Saudara, ini pengertian yang kita harus pegang baik-baik. Kenapa? Banyak orang yang menyamakan semuanya. Ya anak Bapak sama lah, itu kan Allah semua. Enggak, saudara. Kalau kita menyamakan semua, kita menjadi orang-orang yang akan beraliran sesat nanti. Nggak ada bedanya. Allah ya udah satu aja gitu. Nggak ada pribadi yang lain. Cuma Allah ya Allah. Itu pakai topeng, itu nanti jadi anak pakai topeng, itu pakai ini. Bukan, saudara. Betul-betul pribadinya beda. Dan ada 3 pribadi dalam diri Allah, dan itu semua adalah Allah yang esa. Nah, disinilah kita mengenal kasih itu. Kenapa pentingnya kasih itu trinitarian? Karena di dalam diri kasih itu sendiri, Allah sendiri, bahwa ada satu yang disebut sebagai kebergantungan. Nah, banyak orang berkata, manusia harus bergantung pada Allah. Wah, manusia itu tidak sempurna. Dia harus selalu bersandarkan pada Allah. Betul. Nah, saudara, saya tanya. Di dalam diri Allah mengajar, kamu harus saling mengasihi. Allah sendiri kalau tidak ada dalam dirinya saling mengasihi, maka siapa yang dia kasih? Dia kesendirian, dia kesepian. Allah yang tidak ada temannya. Tidak, saudara. Allah yang kita sembah berbeda dengan Allah semua Allah itu, yang mulai dari politeisme sampai monoteisme yang salah, bangsa Israel dan semuanya tidak mengakui Kristus, tidak mengakui Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu semua agama itu semua akan binasa di hadapan Tuhan. Nah, saudara, ini kita harus pegang baik-baik. Jadi yang tidak mengenal Kristus dan mengenal Bapa dan Roh Kudus, maka semua itu akan binasa semua. Yang tidak percaya ini di dalam Allah yang dinyatakan oleh Yesus Kristus, terutama pusatnya dari Kristus. Nah, itu penting sekali. Nah, di sini kita melihat bahwa apa yang menjadi pengertian kita tentang kasih adalah Bapaklah sumber kasihnya. Anak yang menyatakan kasihnya, mewujudkan kasihnya. Dan di dalam diri Allah itu sendiri, Allah adalah kasih. Anak adalah kasih, Bapa adalah kasih, Roh Kudus adalah kasih. Allah adalah kasih. Tetapi sumber dari kasih di dalam pribadi Tritunggal itu bersumber pada siapa? Pada Bapa. Nah, saudara, ini ajaran yang diajarkan Tuhan Yesus, bukan saya. Jadi banyak orang ngajakan, oh Pak Agung ini pengajarannya kadang-kadang aneh-aneh katanya. Kenapa? Wah, ini kok baru saya dengar ini. Bahwa yang menjadi tujuan doa itu Bapa, bukan Anak, bukan Roh Kudus. Terus orang berkata, loh, nggak boleh kita doa kepada Roh Kudus, saya berdoa pada kamu. Boleh nggak gitu? Ya, Tuhan Yesus tidak mengajarkan itu. Tidak ada Tuhan Yesus mengajarkan, bahkan bapak-bapak gereja mengajarkan kita berdoa kepada Roh Kudus. Bukan berarti kita tidak berdoa, tidak boleh berdoa pada Roh Kudus. Bukan, saudara. Tetapi Tuhan mengajarkan bahwa berdoalah doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga. Tuhan tidak mengajarkan Roh Kudus yang di surga. Enggak, saudara. Kenapa? Karena di dalam diri Allah ada pengaturan. Ada 3 pribadi yang saling tahu menghargai, mengapresiasi masing-masing peranannya. Dan siapakah yang bisa membuka peranan ini? Itu Tuhan Yesus. Nabi-nabi nggak mampu semuanya. Para rasul nggak mampu semuanya. Dan hanya Anak yang mampu memperlihatkan kita tentang nama Allah yang sejati itu Bapa surgawi. Dan di dalam diri Anak dan dalam diri Roh Kudus, Roh Kristus, Roh Bapa itu. Nah, saudara, ini penting sekali. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak kenal menyadari tentang kasih itu berasal dari Bapa. Pengutusan Yesus berasal dari Bapa. Yesus diutus bukan karena dirinya. Bukan, saudara. Dia diutus oleh Bapa. Dan itu di dalam ekonomi Tritunggal. Di dalam ekonomi Trinity, pengaturan Allah itu tidak bisa diganggu-gugat. Karena itu kebenaran yang mutlak. Nah, di sini kita melihat banyak orang yang bertanya, loh, kalau saya berdoa kepada, ya kalau saya dalam kesusahan, saya berdoa kepada Roh Kudus gitu, minta supaya Roh Kudus mengasihi kami. Saudara, saya tanya, tidak dilarang, nggak dilarang memang. Tetapi doa kita harus tetap tertuju kepada Bapa. Coba kita lihat Tuhan Yesus berdoa di kayu salib kepada siapa?
Bapa. Oh, dia melakukan mujizat. Doa siapa? Siapa? Kepada Bapa. Semua doa dia kepada Bapa. Dan tidak ada satu doa sekalipun kepada Roh Kudus. Karena Bapa lah sumbernya. Karena Bapa lah yang mengutus dia. Karena Bapa lah yang memberikan jalan kepada dia dan apa yang dia harus lakukan. Dan anak tunduk. Nah, saudara, bukan berarti anak nggak punya inisiasi. Enggak. Tapi anak menundukkan diri, merendahkan hatinya. Turut kehendak Bapanya. Dan ini satu kesatuan. Di situ. Jadi kita belajar ketundukan, bagaimana anak tunduk kepada Bapa. Kita belajar bagaimana saling melengkapi. Kita lihat bahwa anak, Bapa, dan Roh Kudus itu saling melengkapi dalam kesempurnaannya. Dan kita juga sama. Dan ini semua dasar pelayanan kita, semua gerakan kita, itu adalah gerakan dari kasih Bapa yang ada di dalam Kristus dan dinyatakan oleh Roh Kudus, dan kemudian itu diwujudkan dalam seluruh kasih orang-orang percaya. Kita saling mengasihi, ya, di sini. Oke, ada ayat firman Tuhan yang saudara bisa baca ya di sini. Nah, kita akan melihat dasar Allah mengasihi kita dengan dasar kita mengasihi Allah. Nah, itu apa? Nah, saudara perhatikan. Tuhan Yesus pernah mengatakan satu ilustrasi, mendirikan rumah di atas pasir atau di atas batu, ya, yang fondasi yang kuat. Yang penting apa? Bukan atasnya, bukan apa yang kita bangun dalam pelayanan kita, semegah apapun, seindah apapun, bukan, saudara. Tapi yang penting adalah dasarnya. Jadi pelayanan kita itu yang penting itu apa? Bukan berapa banyaknya pelayanan kita, berapa banyaknya kebaikan kita nyatakan, bukan. Dasar kita, kasih kita itu apa? Ya. Dan kita selalu berdasarkan apa? Kalau saya mengasihi orang, mencintai orang, ya, kalau kita lagi masa-masa muda pacaran gitu, kita selalu melihat apa? Wajahnya dulu kan. Oh, ganteng, cantik, orangnya baik. Dan penilaian kita semua penilaian secara apa? Secara apa yang kita lihat, perasaan kita, apa yang kita lihat, terus kemudian apa yang kita dengarkan dari orang tua kita ngomong gini, kalau cari jodoh begini, kalau cari ini begini, cari rumah begini, cari kerjaan gini. Nah, itu yang masuk dalam pikiran kita. Dan itu sangat rentan sekali, rapuh sekali. Kenapa? Begitu nggak berdasarkan itu, wah, kita langsung menolak semua pikiran itu. Sedangkan kasih Allah tidak berdasarkan kecantikan, kegantengan, kekayaan, bukan. Tidak berdasarkan apa dunia ini, dan bahkan tidak berdasarkan kepada iman kita, saudara. Tuhan Yesus pernah mengatakan ini. Kamu pikir dengan kamu percaya, kemudian saya percaya kamu? Tidak. Saya tidak pernah mempercayakan iman saya kepada iman kamu. Jadi Tuhan itu tidak pernah percaya kepada di dalam kelemahan dosa manusia, enggak. Iman di dalam diri Allah, percaya kepada siapa? Pada dirinya sendiri. Allah itu sempurna pada dirinya sendiri. Termasuk adalah kasih Allah. Allah kenapa mengasihi kita? Bukan karena kita berdosa, bukan. Karena Allah adalah kasih, saudara. Nah, saudara, pengertian ini yang banyak orang tidak bisa sadar ini. Orang ditanya gitu, Yesus datang ke dunia untuk apa? Ya karena kita berdosa sehingga Tuhan datang. Kalau kita nggak berdosa, Tuhan Yesus tidak datang. Salah, saudara. Kenapa salah? Saudara perhatikan, Allah adalah kasih. Kamu ada dosa, nggak ada dosa, Allah tetap adalah kasih. Jadi Allah mengasihi manusia bukan hanya berdasarkan dosa, bukan berdasarkan perbuatan manusia, bukan. Berdasarkan apa? Hikmat dia, pengertian dia, dan kasihnya dia. Kemurahannya dan belas kasihan dia. Nah, saudara, ini bedanya kasih kita dengan kasih Allah. Allah adalah kasih. Artinya apa? Bahwa seluruh tindakan Allah itu berdasarkan apa? Belas kasihan dia. Bukan berdasarkan, oh karena kamu dosa, kamu akan susah, dan kamu kemudian akan mati. Bukan itu, saudara. Bukan itu dasarnya. Tapi karena Allah adalah kasih. Jadi saya menolong orang ini, belajar kasih Allah ini ya. Saya menolong orang. Ya, orang nolong saya tolong. Nah, saudara sedang melakukan apa? Kasih agama, kasih sesama saudara. Tapi saudara belum melakukan kasih Allah. Loh, kalau musuhmu gimana? Oh, nggak bisa. Apa? Saya kan rugi ngasih dia, nggak dapat apa, malah diolok-olok. Ngapain saya ngasih orang-orang ngolok-olok saya? Ngapain saya mengasihi orang yang memusuhi saya? Nah, saudara, karena kita tidak memiliki kemampuan untuk mengasihi seperti itu. Dan itu jelas sekali bahwa Allah adalah kasih. Nah, Allah adalah kasih, baru bisa memerintahkan kita, kasihlah musuhmu, kasihlah orang-orang membenci kamu, doakan dia, berkatilah dia. Dan itu berasal dari mana? Dari Allah, karena kita juga posisi kita adalah orang-orang berdosa, orang-orang memusuhi Allah seluruh hidup kita.
Dan waktu kita diubahkan, kita membawa kasih yang orisinil. Bagaimana Allah mengasihi waktu saya memusuhi dia, dan saya sudah percaya, maka saya juga bisa mengasihi dengan kasih Allah orang-orang yang memusuhi saya. Nah, di situ, saudara. Jadi ini prototype, ya, ini blueprintnya, dan ini garis benang merahnya, dan ini adalah orisinilnya. Jadi seluruh kasih yang orisinil itu tidak pernah berasal dari diri kita, tidak pernah dari kegiatan-kegiatan pelayanan kita. Pelayanan kita tidak pernah melahirkan kasih. Tapi pelayanan kita itu lahir karena kita mengasihi Allah. Karena Allah mengasihi kita. Dan pelayanan kita adalah bentuk satu ekspresi seperti bulan menyinarkan sinar matahari. Di dalam diri bulan sendiri tidak ada sinarnya. Itu bergantung sepenuhnya kepada matahari. Nah, itu dikatakan kasihilah sesama manusia. Karena kasih itu bergantung kepada kekuatan Allah. Kasih Allah itu bergantung kepada betapa baiknya kamu mengenal kasih Allah dan kamu mengasihi orang-orang termasuk di dalamnya musuhmu, karena kamu dulu musuh Allah. Karena kita di dalam dosa, orang itu dalam dosa, tidak mengenal kita, tidak mengenal kasih Allah. Kita mengasihi dia dan kita menyatakan benih kasih yang kekal kepada dia. Kalau dia menolak, maka Allah akan menghakimi dia di akhir zaman. Kamu sudah aku kasih. Mana kasih Tuhan? Ini aku datangkan orang. Datang ke rumahmu. Dengan kasihnya. Dengan kesaksiannya. Dan kamu terus tolak. Dan aku hakimi. Aku binasakan kamu. Nah, seperti itu. Dan kita melihat bahwa dasar kasih kita dengan dasar kasih Allah. Itu bumi dan langit. Kita mengasihi, melayani semua pelayanan kita itu rapuh semua. Kita melayani selalu bergantung kepada, oh ini kekhawatiran, bergantung dengan kenapa ini nggak ada yang datang, kenapa ini kita melihat kok pendetanya telat, kenapa? Nah, kita penuh dengan kekhawatiran. Tapi waktu kita melihat seluruh apa yang terjadi dalam hidup kita, telatnya orang, kelemahan orang, salahnya orang, dan membuat kita semuanya sadar bahwa di dalam kasih itu tidak ada ketakutan, tidak ada pertentangan, tidak ada perselisihan, tidak ada kecekcokan, tidak ada permusuhan, dan tidak ada perselisihan. Karena kita tahu kasih. Seperti Bapa dan anak. Taat. Nah, saudara, kalau kita mengenal kasih itu terunggul adalah kasih di dalam ketaatan. Bagaimana anak taat sampai mati di kayu salib. Maka gereja Tuhan, keluarga kita, orang-orang percaya. Saudara, kasih itu harus mewujud dalam hal apa? Ketaatan. Nah, saudara, ini penting sekali. Jadi anak kita harus taat kepada kita. Karena bukan karena saya melahirkan kamu. Karena saya diberi wewenang kasih Allah untuk mengasihi kamu. Hei bapak-bapak, kasih anakmu. Dengan kasih Allah. Jadi kamu hargai bukan karena diri saya, bukan. Bukan karena saya ayah atau papa mamamu secara biologis, bukan. Tapi karena ada kasih Allah dan kamu harus tunduk kepada kebenaran Allah di dalam diri papa mamamu adalah kasih yang sempurna mendidik kamu. Maka kamu harus taat. Maka disitulah anak-anak taat kepada orang tua, termasuk di dalam hukum Taurat, hormatilah orang tuamu. Itu adalah intinya hukum pertama sampai hukum ke-10. Apa intinya semua ini? Kasih, saudara. Nah, saudara, coba kita ingat ya. Kita bahas hukum pertama, kedua, ketiga. Semua ini adalah kasih Allah. Kasih Allah, kasih Allah, kasih Allah. Kasih Allah, 10 kasih Allah yang bentuknya adalah via negativa. Bentuknya apa? Jangan. Dan kasih yang sempurna itu menghilangkan ketakutan. Menghilangkan kuasa kutuk dari Taurat. Jangan. Kamu dibunuh, kamu dikutuk, kamu melawan Tuhan. Nah, saudara, kasih itu melenyapkan seluruh tuntutan dari hukum Taurat. Jadi hukum pertama sampai hukum ke-10, begitu kita memiliki kasih, kita bisa menjalankan 10 hukum ini di dalam kasih Allah. Bukan dalam kasih kita. Kenapa? Karena kita sudah ditebus. Dan ini indah sekali. Terus kemudian Pak, kalau Bapak mengasihi anak, kemudian mengasihi isi dunia ini berdasarkan akan kasihnya dirinya sendiri, seberapa hebatkah kasih itu? Nah, di sini saya jelaskan, Sob, ya. Oke, kita lihat. Kita lihat poin yang ke-6 ya. Perhatikan, Saudara. Kasih Allah itu kenapa sempurna? Karena dia berada dalam diri Allah yang kekal. Segala sesuatu yang kekal itu sempurna. Nah, kalau sudah sempurna dan kekal, maka pikiran Allah bukan seperti kita. Ada keterbatasan waktu, detik, jam, hari, tahun, bulan, dan
kabisat atau dekade dan semuanya, atau bentuk daripada abad gitu kan, seratusan tahun, ribuan tahun, milenial dan semuanya. Dan kita punya keterbatasan dalam kronologis, tapi Allah tidak. Maka waktu Allah berpikir akan memberikan kasih-Nya, akan menyelamatkan manusia, hikmat-Nya itu berdasarkan kekekalan dirinya, berdasarkan kepada seluruh kesempurnaan di dalam dirinya. Saudara, semua apa yang dipikirkan itu sempurna. Rencananya sempurna. Terus kemudian rancangannya sempurna. Apapun yang terjadi dalam diri kita, semua dirancang dengan kesempurnaan hikmat Allah. Maka Paulus mengatakan pada Roma 11 ayat yang ke-36. Saudara kalau baca dari awal, Paulus mengatakan, oh betapa indah, menakjubkannya, betapa agungnya rencanamu Tuhan. Jadi dia karam kapal, dia nggak jadi mati. Waktu dia berkata kepada semua anak buah kapal, tidak ada yang akan mati satupun. Dan hanya kapal ini yang hancur. Saudara tahu, itu kasih Allah. Dinyatakan kepada Paulus, dan kemudian kasih Allah itu dinyatakan pada dunia. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Yang menerima kasih dan menerima tidak mati dalam laut tenggelam itu. Dan Paulus menerima dan dia menyatakan itu. Bahwa kita semua tidak ada yang mati kecuali kapal ini. Nah, dia bisa melihat jauh. Terus kemudian apakah Paulus kemudian santai, terus dia kemudian tuh nggak ngapa-ngapain? Enggak, saudara. Dia tetap takut. Tergelombang, bagaimana usaha gini? Akhirnya kena karam kapal kan. Batu karang itu bubarlah itu. Dan mereka semua berada di pantai akhirnya. Siapa yang bawa? Air laut. Bawa ke dia mereka pantai. Dan siapakah air laut yang menggerakkan air laut? Ya Tuhan sendiri. Semua digerakkan Tuhan, dan Tuhan hancurkan kapalnya dengan badai itu, dan Tuhan tunjukkan bagaimana dia mengasihi Paulus, bagaimana dia mengasihi dunia ini, itu begitu jelas sekali di situ. Nah, ini cara Allah berpikir berbeda dengan kita. Kalau kita, waktu kita dalam badai seperti itu, kita bingung, aduh gimana, buang semua. Wah, kita bingung. Dan juga kita tahu bahwa kita manusia memang harus bertanggung jawab. Apa yang harus kita lakukan? Tidak bisa kita kemudian santai-santai lihat HP, ini gelombang besar, ya udah kita main game, nggak apa-apa. Nggak bisa, saudara. Kenapa? Karena kita makhluk yang bertanggung jawab. Kita bersama-sama dengan orang-orang di kapal itu, Paulus, itu juga berusaha bagaimana supaya dia nggak tenggelam pegangan. Tetap tuh akhirnya kapal itu hancur kena batu karang. Hancur udah. Dan mereka jatuh ke laut, tetapi Tuhan berjanji apa? Tidak ada satupun yang mati. Dan digiring oleh Tuhan masuk ke sana. Dan bagaimana ikan paus begitu mengasihi Yunus. Termasuk di situ bukan hanya ikan paus. Bagaimana batu karang itu, belerang-belerang itu yang ada di laut, di langit, dan juga bagaimana yang ada di laut yang digunakan oleh Tuhan, bagaimana yang ada di bumi yang digerakkan membelah bumi itu, Bani Korah semuanya. Itu karena kasih Allah ditunjukkan kepada kita di dalam penghakiman dan di dalam murkanya. Nah, saudara, kenapa kita harus marah kepada anak kita? Kalau anak itu tidak taat, kita harus didik dia. Karena Allah juga murka dalam kasih-Nya, bukan untuk membuang anak kita, tetapi untuk membawa anak kita berjalan bersama dengan kasih Allah. Nah, saudara, ini kita bertanggung jawab. Tapi semua yang menentukan, seluruh kejadian, seluruh peristiwa, itu semuanya adalah begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi kalimat begitu besar kasih Allah akan dunia ini, itu bukan tentang keselamatan saja, saudara. Bukan. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, seluruh peristiwa di dunia ini, Allah mengasihi dunia ini, saudara. Allah menjaga iklim alam semesta ini, rotasi bumi dan semua cuaca ini, saudara. Begitu besar kasih Allah ini, begitu limpah, bahkan orang-orang yang membusuh dia tetap dikasih oleh Tuhan, tetap diberi makanan, tetap dipelihara oleh Tuhan. Gila ini, saudara. Kalau Tuhan marah dengan manusia yang berdosa, aku binasakan selesai. Enggak, saudara. Tuhan begitu sabar, Tuhan begitu menanti, dan kemudian dia menyatakan, ini loh wujud kasih yang kamu akan tertolong. Anakku datang, ayo percaya pada dia. Nah, ini seruan, saudara. Satu seruan yang harus disambut dengan satu hati Bapa yang mengasihi. Kita melihat ini. Oke, kita lanjutkan. Ya, yang terakhir. Nah, saudara perhatikan. Kasih itu memiliki kekuatan yang tak terkalahkan. Kasih adalah ketergantungan. Nah, kita akan melihat ini kalimat ini sebentar ya. Kasih tidak bisa berdiri sendiri. Bahkan di dalam diri Allah, kasih Allah tidak bisa berdiri sendiri.
Berdiri sendiri itu artinya apa? Tidak bisa seorang diri. Jadi Bapak mengasihi dan dia mengasihi dirinya sendiri dan tidak mengasihi yang lain. Nggak bisa. Di dalam diri Allah sendiri pun kasih itu bergantung kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus dan sempurna. Jadi kebergantungan kita menunjukkan ada kesempurnaan dalam diri kita karena ada Roh Allah yang dihembuskan dalam diri kita. Ada kesatuan Allah yang saling bergantung semua dalam pribadi Anak Roh Kudus yang tidak pernah terlepas tercerai seperti itu. Itu adalah satu kebergantungan yang kekal dan kesempurnaan yang kekal. Jadi kebergantungan itu kesempurnaan yang kekal. Jadi kalau saya bergantung kepada Allah, bahwa saya memiliki satu kasih yang bergantung pada Allah, itu karena Allah yang mengikat kita. Dan kasih Allah yang mengikat kita itu juga akan mengikat kita mengasihi orang-orang yang kita kasih kepada dunia dan kepada orang-orang yang kekal bersama dengan kita selamanya. Saling mengasihilah kamu. Itu bagi orang-orang yang percaya. Kasihlah musuhmu. Kasih Allah yang kekal, yang murah hati. Dan itu kita harus melihat perbedaan kualitas kasih. Jadi waktu kita mengasihi musuh kita, bukan berarti kita menjadikan musuh kita sesaudara dengan kita yang di dalam Tuhan, yang di dalam keselamatan kekal. Enggak, saudara. Itu ada bedanya kasihnya. Kasih apa? Kasih yang terikat dengan kekekalan. Nah, kita akan belajar ini di dalam teks Alkitabnya, ya. Oke, kita lihat. Kasih tidak bisa berdiri sendiri, kasih selalu bergantung, dan kebergantungan tidak menunjukkan ketidaksempurnaan. Tetapi dalam diri Allah, kebergantungan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu menyatakan satu kesempurnaan yang kekal. Jadi kalau saya bergantung itu menunjukkan bahwa saya ini sedang melihat di dalam diri Allah yang saling bergantung sama lain. Saling melengkapi, saling mengasihi, saling mengampuni, saling. Saudara, itu kalimat dari mana? Dari kekekalan, dari Allah sendiri. Jadi bukan pada perasaan kita sumbernya, bukan pada gerakan kita, bukan pada semuanya, tapi semua apa yang ada dalam diri Allah itu bergerak aktif dengan luar biasa. Oke, kita lihat ini ya. Nah, saya akan jelaskan sebagai penutup. Nah, saudara, ini kalimat ini. Nah, tolong, ini bahasa Inggris, bahasa Yunani, dan juga ada penjelasan. Nah, saudara perhatikan. Ya. Ayat yang ke-7. Saudaraku yang kekasih, beloved, ya dikatakan beloved, ya beloved, we should love agapetos, agapau. Nah, saudara perhatikan ya. Jadi orang-orang yang terkasih itu orang-orang yang dikasih oleh Allah. Saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi. Nah, saudara, marilah kita saling mengasihi. Kalimat bahasa aslinya itu saya tunjukkan di sini dan saudara perhatikan. Bentuknya ada satu kata kerja dan dalam bentuk present tense dan aktif. Itu kita semua ya. Jadi diri first person plural, kita, we, kita semuanya. Jadi bukan pada diri kita sendiri, enggak. Kita yang bergantung kepada orang-orang yang percaya lainnya. Kita dengan orang percaya lainnya. Kalau kita sendiri, kita bisa nggak menyatakan kasih Allah? Nggak bisa kepada diri sendiri, nggak bisa. Harus ada orang-orang percaya. Harus ada yang di sekelilingnya. Nah, saudara, terus yang paling luar biasa adalah mood-nya, nah bahasa Yunani itu ada perasaannya, saudara. Nah, mood-nya itu apa? Subjektif. Apa artinya subjektif? Kebergantungan. Tidak bisa sendirian. Yang selalu mencari. Seperti manusia makhluk sosial. Itu makhluk subjektif. Jadi di dalam diri Allah, itu juga subjektif, saudara. Dalam diri kita kasih itu selalu bergantung dan selalu terikat dengan yang lain. Dan ini artinya di situ. Jadi hendaklah kamu saling mengasihi. Artinya apa? Hendaklah kamu saling mengasihi di dalam kebergantungan. Jadi saya dalam pelayanan tidak mungkin saya melayani dengan saya sendiri yang melayani semua. Saudara, prinsip dalam pelayanan selalu membawa pikiran kita. Siapa yang bisa melayani lagi? Siapa yang bisa melayani lagi? Bukan berpusat ini. Saya yang bisa layani. Saya sendiri. Saya akan layani semua. Saya akan atur semua. Saudara, itu melawan prinsip kasih Allah. Saudara, semua pelayanan di sini. Semua pelayanan kalau bergantung pada satu orang, termasuk pendeta pun sama. Wah, saya harus yang berpusat pada saya. Saudara sedang salah. Kenapa? Kamu harus membawa kesaksian dan membentuk orang dan membawa orang untuk bersama-sama saling mengasihi dalam gereja. Termasuk di dalam berbagian dalam seluruh bagian dalam gereja. Nah, itu wujud dari apa? Saling mengasihilah kamu. Yang saling bergantunglah kamu. Saling melengkapilah kamu. Mengasihi itu arti melengkapi di dalamnya.
Mengasihi artinya bergantung di dalamnya. Mengasihi itu artinya tidak bisa berdiri sendiri. We should love one another. Dikatakan agapon, agapomen, ya Kak. Kemudian allelos. Allelos itu artinya tidak bisa terlepas. Saling reciprocal. Jadi itu saling mengikat, saling terikat, saling seperti magnet dan nggak bisa terlepas. Itu pokoknya saling itu artinya apa? Lengket dan terikat dan nggak bisa lepas. Itu artinya another, one another, satu sama lainnya. Nah, kalau kita sudah tahu kasih ini, maka kita baru tahu berarti seluruh kasih kita ini bukan berdasarkan pada perasaan dan semua berdasarkan pada pengertian kita. Kita harus mencari kasih yang benar, kasih yang hidup, kasih yang aktif, kasih yang sempurna, yaitu kasih Allah di dalam diri Kristus. Jadi bukan kita melayani dengan cara kasih kita, bukan. Begitu kita melayani dengan sosial kita, dengan pengertian kita, nah disitulah terjadi konflik. Kenapa terjadi konflik? Karena kamu pakai cara dunia mengasihi Allah. Sedangkan orang mengasihi Allah tidak cara dunia. Di situ terjadi konflik, terjadi satu peperangan rohani, terjadi satu yang harus dipisahkan oleh Tuhan. Yang gelap dan yang terang itu tidak bisa bersatu. Maka di dalam seluruh hidup kita sedang berperang rohani, termasuk dalam pribadi kita, termasuk dengan keluarga kita, termasuk dengan seluruh yang ada di sekeliling kita. Apa maksudnya perang rohani? Bahwa kasih Allah itu harus bertahta, dan kasih itu harus yang teragung, terindah, yang berdaulat dalam hidup kita. Nah, di sini, Saudara. Jadi kasih Allah itu penuh, kasih Allah itu selalu limpah, kasih Allah itu tidak pernah kekurangan, kasih Allah itu adalah dengan kebebasan, kasih itu tidak pernah gagal, unfailure. Kasih itu tidak pernah dihentikan oleh siapapun, dan kasih Allah itu tidak pernah berubah, tetapi bisa dibedakan. Kasih Allah dengan kasih kita. Dan mengapa kasih orang Kristen beda dengan kasih Allah, khusus kasih Bapa? Karena kita memiliki kasih yang serba terbatas dan bergantung pada perasaan situasi sekeliling kita. Tapi kasih kita pada Kristus, bagaimana Allah mengasihi kita, itu bukan seperti kita mengasihi Allah di dalam kelemahan kita. Nah, Saudara, di sini kita belajar selalu kasih Allah itu mendahului, before. Kalau kita after, kita mengasihi, oh iya begini, oh iya, oh iya. Nah, Saudara, kita seperti orang yang begitu bodoh di hadapan Tuhan. Kita tidak tahu bagaimana mengasihi Tuhan. Nah, saya beri contoh. Waktu Sarah dengan kasihnya kepada janji Tuhan, dengan kasihnya kepada Abraham, Saudara, Sarah kemudian menyarankan satu bentuk kasih secara dunia. Apa itu? Kawinilah Hagar. Artinya, kamu kasihilah Hagar, kamu punya anak dari Hagar. Orang punya anak, itu hubungan terdekat loh, Saudara. Hubungan seksual itu hubungan kasih yang terdalam, yang terdekat. Kalau tidak, nggak bisa punya anak dia. Nggak bisa punya keterbukaan saling menerima. Jadi waktu Abraham mengasihi Hagar, itu kasih yang rentan rapuh dan kasih di dalam dosa. Tetapi Tuhan di dalam kuasa kasihnya begitu limpah. Tuhan berkati tetap walaupun Abraham, Sarah di dalam kesalahan mengasihi Allah, tetapi kesalahan kasih mereka tetap diberkati Tuhan. Hagar dengan Ismail diberkati Tuhan. Nah, ini kasih Allah yang begitu limpah, nggak seperti kita. Abraham, Sarah mengusir Hagar dengan Ismail. Tuhan menerima dia, menerima mereka, dan mengasihi, menjanjikan berkat pada Ismail menjadi 12 keturunannya diberkati Tuhan. Itu bangsa Arab sampai sekarang. Sampai hari ini, Saudara, diberkati Tuhan. Dengan kasih karena kesalahan Abraham. Ini nggak masuk akal, Saudara. Tapi itulah cara kerja Allah. Segala sesuatu penuh dengan kasih Allah. Jadi kita sekarang bertanggung jawab dengan hati-hati, melakukan seluruh pekerjaan pelayanan kita, mengasihi anak-anak kita, mengasihi istri kita, suami kita. Tetapi Saudara harus tahu, dasar kasih kita adalah kasih yang kekal. Barulah kita bisa melihat kesempurnaan kebahagiaan, sukacita yang kekal, berlimpah-limpah. Karena ada kasih Allah di tengah-tengah kita. Ya, kita bersyukur di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa.